Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'in, wala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin, wala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat sehat. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat, dan umatnya hingga akhir zaman. Hadirin yang dirahmati Allah, manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai makhluk yang mulia, diberi akal untuk berpikir, hati untuk merasa, dan syariat untuk menjadi pedoman hidup. Namun dalam perjalanan hidupnya, manusia bisa menjadi baik atau malah sebaliknya menjadi buruk, tergantung bagaimana ia menjalani perintah Allah dan menjauhi larangannya. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW bersabda, "Khairun nasi anfa'uhum linnas." Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya. Hadis riwayat Ahmad. Dari hadis ini, jelaslah bahwa manusia yang baik bukan hanya rajin beribadah secara pribadi, tapi juga membawa kebaikan bagi lingkungannya. Ia jujur, menepati janji, amanah, dan suka menolong, tidak menyakiti orang lain. Kebaikan yang paling utama adalah kebaikan yang dirasakan oleh sesama manusia. Sedangkan manusia yang buruk adalah sebaliknya. Mereka yang lisannya menyakiti, tangannya berbuat zolim, hatinya dipenuhi iri dan dengki, dan kehidupannya menimbulkan mudarat bagi orang lain. Rasulullah SAW mengingatkan dalam sebuah hadis, seorang muslim adalah yang orang lain selamat dari lisan dan tangannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Maka orang yang lisannya suka mengumpat, memfitnah, atau menyebar kebencian termasuk manusia yang buruk di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga orang yang berbuat aniaya, mengambil hak orang lain, dan membuat kerusakan di muka bumi. Sebagai contoh manusia yang baik, mari kita lihat teladan sahabat Nabi Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Beliau dikenal sebagai orang yang selalu menolong dan dermawan. Saat Rasulullah SAW hijrah, Abu Bakar rela mengorbankan harta, tenaga, bahkan nyawanya untuk menemani Nabi. Itulah contoh manusia yang baik yang hidupnya selalu bermanfaat bagi orang lain. Sebaliknya, ada juga manusia yang buruk seperti Abu Lahab, paman Nabi sendiri. Walaupun dekat secara keluarga, ia justru menentang dakwah Islam, menyakiti Rasulullah, dan menghalangi kebaikan. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala abadikan keburukannya dalam surat Al-Lahab sebagai pelajaran bagi kita semua. Dari kisah ini, jelaslah kedudukan manusia tidak ditentukan oleh harta atau keturunan, tetapi oleh iman dan amal kebaikannya. Menjadi manusia baik memang tidak mudah, tapi kebaikan bisa dimulai dari hal-hal sederhana, seperti menjaga lisan dengan berkata jujur dan baik, menunaikan amanah baik dalam keluarga, pekerjaan, maupun masyarakat, menolong orang lain walau dengan hal kecil seperti bersenyum atau menyingkirkan batu dari jalan, menjaga ibadah agar hubungan dengan Allah tetaplah kuat. Jika kita istiqomah dalam hal kecil, insya Allah akan menambah kebaikan dalam diri kita. Sebaliknya, jangan sampai kita termasuk dalam golongan manusia yang buruk yang disebut dalam Al-Quran surat Al-Ma'un, yaitu orang yang rajin sholat tapi lalai dalam maknanya dan enggan menolong sesama. Hadirin sekalian, mari kita bercermin pada diri kita masing-masing. Apakah selama ini kita termasuk manusia yang memberi manfaat atau justru menyusahkan orang lain?
Semoga Allah memberi kita kekuatan untuk selalu memperbaiki diri, menjadi manusia yang baik, dan menjauhkan kita dari sifat-sifat manusia yang buruk. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.